Hai teman-teman, aku rasa teman-teman pernah ngerasain ya, ada momen dalam perjalanan kita nih di mana kita ngerasa perlu berubah atau melakukan perubahan atau transformasi gitu ya. Ya intinya mengubah hidup kita lah, baik secara keseluruhan atau di beberapa aspek hidup aja. Dan sering juga kita tuh nggak tahu mesti mulainya dari mana. Terus juga bingung, aku mesti ngapain sekarang? Speaking from experience teman-teman, perubahan itu nggak selalu dimulai dari tindakan yang bisa dibilang nyata gitu ya. Mesti ngapain itu tuh bukan selalu artinya harus kayak take big actions yang tangible. Justru seringnya itu dimulai dari dalam, teman-teman. Mulai dari yang intangible. Dan bahkan kadang-kadang atau ya mungkin sering gitu ya, keinginan untuk berubah itu datangnya sepaket dengan ragu-ragu, bingung, takut nggak bisa, takut nggak siap, takut gagal, takut nanti kalau berubah nggak diterima orang lain mungkin, dan sebagainya. Dan itu wajar, teman-teman, sangat-sangat wajar. There's nothing wrong with you, karena memang yang namanya manusia, ini kan ngerasa aman itu di suatu kondisi yang dirasa familiar gitu ya. Familiar walaupun itu sebenarnya membatasi atau bahkan memberatkan. On the other hand, di balik ragu-ragu dan rasa takut itu, kita juga sebenarnya sadar bahwa kayak ada suara halus yang bunyi dari dalam diri kita. Aku ingin benar-benar bebas menjadi diriku sepenuhnya. Dari mendengarkan suara halus itulah teman-teman yang namanya perjalanan transformasi itu dimulai. Dan transformasi ini bukan untuk mengubah siapa diri kita, tapi untuk menjadi diri kita sepenuhnya. Dan yang namanya transformasi sejati itu nggak terjadi di luar, teman-teman, tapi di dalam diri kita. Saat kesadaran, energi, dan tindakan kita semuanya mulai selaras. Aku rasa teman-teman yang menonton video ini sebenarnya udah siap kok untuk berubah. Cuma mungkin belum menyadarinya aja secara penuh. And again, that's okay teman-teman, amat sangat wajar. Mungkin teman-teman udah ngerasain beberapa hal ya, kayak berikut ini. Mungkin ada yang merasa ini bukan tempatku lagi. Nah, ini mungkin teman-teman ada di kondisi gitu ya, di mana situasi yang dulu terasa nyaman, sekarang nih jadi kerasa sempit gitu. Kayak hati kecil kita udah tahu ada sesuatu yang perlu bergerak dengan bebas. Teman-teman juga mungkin sering mempertanyakan hal-hal yang dulu diterima begitu aja, sekarang jadi kayak mulai sadar, kenapa ya aku selalu melakukan ini terus-terusan? Atau mungkin ada teman-teman yang udah lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik aja. Ini artinya kita ngerasa bahwa ada bagian di dalam diri kita yang ingin jujur, teman-teman. Walaupun belum tahu mesti mulainya dari mana. Atau bisa juga teman-teman mulai haus makna. Mungkin untuk sebagian dari teman-teman rutinitas sehari-hari ini tetap berjalan seperti biasa gitu ya. Bahkan terasa baik-baik aja kayak, oh di pekerjaanku oke, di rumah oke, relasi oke, katakanlah gitu ya. Semua kayak nggak ada apa-apa gitu ibaratnya. Tapi di balik yang terlihat atau terasa baik dan oke itu sebenarnya di hati kayak kerasa kosong. Dan aku rasa ini adalah tanda bahwa sebenarnya kita nih mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Atau bisa juga teman-teman merasa dilema gitu ya. Di satu sisi takut untuk berubah, tapi jauh di dalam hati itu justru sebenarnya lebih takut kalau begini terus. Di video Merdeka dan Berdaulat menuju kebebasan jiwa di bulan Agustus lalu, kita sama-sama belajar untuk menemukan kembali arti dari kebebasan batin. Apa yang teman-teman rasakan itu tadi, itu adalah undangan atau ajakan untuk akhirnya bisa merasakan kebebasan batin itu, teman-teman. Kebebasan yang gak datang dari melarikan diri dari kehidupan, tapi dari kemampuan untuk hadir sepenuhnya di kehidupan kita masing-masing. Dan dari situ kita belajar bahwa merdeka itu bukan berarti kita gak terikat apapun.
Tapi artinya kita nggak lagi diperintah atau dikendalikan oleh rasa takut, rasa kurang, atau luka lama. Dan berdaulat itu bukan berarti berkuasa atas segalanya, tapi memiliki kesadaran untuk memilih dengan cinta. Dan dari situ semua akhirnya muncul pertanyaan. Terus gimana aku ngejalaninnya gitu kan? Gimana sih rasanya kebebasan itu di langkah-langkah kecil setiap hari? Gimana caranya kesadaran bisa ya katakanlah menjelma gitu ya, mewujud jadi tindakan yang selaras. Nah, itulah yang bisa kita sama-sama lakukan di program ini, teman-teman. Ini adalah sebuah ruang selama 6 minggu untuk menuju kebebasan jiwa secara nyata. Kita nggak perlu kok melompat tinggi, teman-teman. Kita nggak perlu melakukan sesuatu yang kayak grand gitu ya, besar atau wow banget gitu. Nggak sama sekali. Dan nggak perlu juga bergerak dengan terburu-buru. Malah sebaliknya, teman-teman. Justru yang perlu kita lakukan sekarang adalah melangkah perlahan. Melangkah dengan sadar, ringan, dan berakar pada diri kita sendiri. Seperti yang aku share di Energy Update November, ini adalah saatnya untuk membangun atau memperkuat fondasi. New beginnings itu nggak selalu tentang memulai sesuatu yang baru secara instan atau cepat. Dan bahkan juga besar. Atau dalam bentuk yang bisa dibilang tangible, yang nyata, yang kelihatan. Nggak selalu kayak gitu, teman-teman. Membangun dan atau memperbaiki fondasi pun itu adalah bagian dari new beginnings, teman-teman. Ya ibarat kita mau memulai suatu usaha gitu ya atau suatu bisnis. Kan nggak semerta-merta juga kayak tiba-tiba langsung jalan gitu kan bisnisnya. Perlu ada perencanaan dan ya banyaklah persiapan lainnya. Atau saat kita mau lari gitu ya, katakanlah sprint atau maraton. Itu kan juga nggak main lari gitu aja kan ya. Ada persiapannya gitu, ada persiapannya dulu dan bahkan persiapannya tuh panjang gitu sebelumnya. And speaking of lari, program ini akan membangun persiapan ya katakanlah untuk maraton gitu. Teman-teman, kita nggak ngejar perubahan cepat dan apalagi instan, tapi kita membangun sesuatu ya suatu fondasi yang jejak gitu ya, yang stabil dan juga steady untuk jangka panjang. Dan program ini nggak seperti program-program lainnya di LTA ya teman-teman, karena ini bukan program meditasi. Ini program yang sangat berbeda dan aku bisa bilang ini lebih melibatkan aktivitas gitu ya dalam kita menjalani programnya selama 6 minggu itu dan aksi nyatanya juga di dalam hidup kita sehari-hari. Di program ini aku akan mengajak teman-teman untuk pertama melihat kembali dirimu dengan jujur gitu ya. Karena kalau enggak teman-teman akan sulit atau ya challenging at least untuk mengetahui posisi kita di mana saat ini dan tentunya akan jadi sulit atau challenging juga untuk menentukan langkah berikutnya. Aku juga akan mengajak teman-teman untuk mengenali area hidup yang siap disentuh energi baru. Juga aku akan mengajak teman-teman untuk melepaskan hal-hal yang nggak lagi selaras. Dan juga untuk mulai menanam tindakan-tindakan kecil yang berpijak dari kesadaran. Setiap minggu itu, teman-teman, adalah satu tarikan nafas. Dari refleksi ke pembebasan dan ke perwujudan. Dan di akhir perjalanan ini, teman-teman gak akan menjadi orang baru. Teman-teman akan menjadi dirimu yang lebih hadir, lebih sadar, lebih tenang, dan juga lebih bebas. Mungkin pertanyaannya sekarang, terus di program ini ngapain aja? Kalau bukan meditasi, terus kegiatannya apa gitu kan? Selama 6 minggu, teman-teman kita akan melalui per minggunya dengan tema-tema yang terstruktur dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti reflective journaling, visualisasi, membuat life map journaling, membuat mind map baik secara makro dan mikro. Ini nanti aku share penjelasannya dan juga contoh case tadi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira flow-nya seperti apa. Dan juga ada transformation cards yang bisa teman-teman gunakan sehari-hari. Nah, nanti saat kita membuat life map dan juga mind map, teman-teman nih bebas banget untuk berkreasi gitu. Bisa banget pakai segala macam warna, gambar, stickers gitu ya, you name it.
you can go all out deh teman-teman dalam dalam mengerjakan ini gitu ya. Karena itu pun nanti juga akan bisa mempengaruhi teman-teman dalam berproses gitu. Jadi ya aku rasa ini bisa jadi kegiatan yang fun teman-teman. Nanti aku sediakan juga panduan meditasi teman-teman tapi sifatnya optional ya. Bisa digunakan kalau memang teman-teman ada yang memerlukan. Dan tentunya ada support group juga ya teman-teman, ada grup khusus di WhatsApp. Jadi teman-teman nanti bisa saling mendukung, saling bertukar cerita gitu ya, saling cerita keseruannya masing-masing gitu dan juga berbagi insights dan inspirasi. Aku rasa banyak dari teman-teman yang udah melewati banyak proses penyembuhan gitu ya atau healing dan udah mengenali pola, memahami diri dan lain-lain dan akhirnya sekarang mungkin mulai bertanya-tanya, terus selanjutnya apa nih? Atau mungkin teman-teman sedang berada di fase hidup yang terasa kayak penuh perubahan dan teman-teman ingin menjalani semuanya dengan lebih sadar. Menjalani sesuatu yang bukan dari dorongan yang impulsif gitu ya teman-teman, tapi dari kejelasan, dari clarity, jelas gitu. Aku nih begini mau ngapain itu semuanya disadari dengan baik ibaratnya gitu teman-teman. Program ini juga cocok untuk teman-teman yang ingin belajar melangkah pelan tanpa kehilangan arah. Dan cocok juga untuk teman-teman yang ingin membangun hidup baru dengan fondasi yang lebih lembut tapi kuat. Program ini bukan untuk memperbaiki diri ya, teman-teman, because none of us is broken. Tapi ini untuk mengenali bahwa versi diri kita yang sadar itu tuh sebenarnya udah siap untuk hidup lebih utuh. Dan tentunya program ini cocok untuk teman-teman yang sedang dalam fase transisi, penyembuhan, atau pencarian makna hidup, dan ingin membangun kehidupan yang selaras dengan niat, energi, dan juga tindakan. Karena teman-teman, program ini adalah jembatan antara kesadaran dan kehidupan, antara wacana spiritual dan kenyataan sehari-hari, antara knowing dan becoming. Ini adalah the living form untuk menuju merdeka dan berdaulat, teman-teman. Sebuah ruang untuk berlatih menjadi manusia yang sadar, lembut, dan berdaulat atas jiwanya sendiri. Setiap minggu teman-teman akan menemukan lapisan baru dari proses ini. Di minggu pertama, temanya adalah awareness. Di sini kita menyadari diri kita seadanya dengan jujur. Minggu kedua, awakening the call for change. Kita di sini mulai menentukan arah baru. Minggu ketiga, breaking the invisible walls. Kita melepaskan apa yang selama ini menahan kita. Di minggu keempat, from insight to action. Ini dimana kita menjadikan kesadaran sebagai langkah nyatanya. Di minggu kelima adalah embracing resistance as growth. Ini dimana kita bertransformasi melalui tantangan-tantangan yang ada. Dan di minggu keenam, minggu terakhir, ini adalah integration and renewal. Ini dimana kita menghidupi hasil dari perubahan-perubahan selama 5 minggu sebelumnya, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak ada meditasi mingguan yang wajib dalam tanda kutip, nggak seperti program lainnya? Program ini sifatnya journey yang aktif, teman-teman, dan juga intuitif. Fokusnya bukan membawa kita semua ini untuk masuk ke ruang sunyi gitu ya selama ya katakanlah 5-10 menit. Tapi ini untuk membawa kesadaran kita ke dalam kehidupan sehari-hari. From awareness to action artinya kesadaran nggak berhenti di refleksi aja, teman-teman. Tapi jadi sesuatu yang dihidupi, dirasakan, dan juga dipraktekkan. Setiap minggunya ada inner rhythm sendiri, teman-teman. Jadi secara alami kita masuk ke meditative state lewat journaling, refleksi, dan juga membuat maps itu tadi tanpa harus melakukan meditasi formal. Kalau dilihat dari flow mingguannya, teman-teman, itu sebenarnya adalah ya bisa dibilang meditation in motion gitu. Mungkin juga ada yang menyebutnya meditasi aktif gitu ya. Kita belajar hadir dan menyadari diri di tengah aktivitas reflektif, bukan hanya saat duduk diam. Jadi di sini bukannya menghapus meditasi, teman-teman, tapi membawa energi kita ke seluruh pengalaman. Dan juga secara energi, program ini adalah perjalanan yang grounded dan juga stabil, teman-teman.
Kita tetap terhubung dengan inner world kita, tapi nggak kehilangan pijakan di realitas sehari-hari. Seperti yang tadi aku mention, aku akan sediakan akses ke meditasi yang sifatnya opsional, nanti ada dua. Yang pertama adalah sadar nafas, dan yang kedua adalah releasing fear and distractions. Ini bisa digunakan sebagai pendamping bagi teman-teman yang memang memerlukan. Program ini nanti dimulai tanggal 11 November ya, teman-teman. Kalau teman-teman memang merasa siap untuk melangkah, bukan karena harus, tapi karena dirasa bahwa ini adalah waktunya. Aku mengundang teman-teman untuk bergabung dengan aku dan juga teman-teman lainnya di program ini. Untukku ini adalah sebuah ruang untuk menata ulang energi teman-teman, untuk menumbuhkan kesadaran dan bergerak dengan kehadiran. Aku percaya bahwa perubahan yang sejati itu nggak terjadi dalam sekejap, teman-teman, tapi dalam kesadaran yang terus kita hidupi. Satu nafas, satu langkah, satu pilihan pada satu waktu. Silakan chat aku untuk pendaftarannya. Terima kasih, teman-teman.